Polri ungkap kasus narkoba jaringan Iran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Pak Jayadi. Yang kami hormati Pak Kelvin Kasubdit. Yang kami hormati Pak Wisnu, Pak Wahyu dari Puslapor, dan dari Pak Yuswardi dari Puslapor, dan teman-teman yang kami banggakan, teman-teman media. Hari ini kita berjumpa lagi dalam preskon Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri terkait dengan pengungkapan sabu. Kali ini pengungkapan sabu jaringan Iran. Rekan-rekan media yang kami hormati, bahwa harus dipahami tindak pidana narkoba ini adalah salah satu kejahatan luar biasa atau disebut extraordinary crime, dan juga merupakan kejahatan transnasional atau transnational crime, di mana kali ini pelakunya melibatkan salah satu warga negara asing. Kemudian kami sampaikan bahwa komitmen Polri terkait dengan pemberantasan tindak pidana narkoba seperti diarahkan oleh Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, yang menginstruksikan kepada jajaran Bareskrim, khususnya jajaran narkoba, baik Direktorat Tindak Pidana Narkoba di Bareskrim maupun Direktur Narkoba di Polda, untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba. Sehingga barangkali teman-teman bertanya kenapa pengungkapan terus-menerus, ya. Tentu tujuannya adalah untuk mewujudkan hadirnya negara, ya, dalam hal ini Polri adalah bagian dari aparat negara dalam rangka melindungi masyarakat, melindungi anak bangsa, ya, dari bahayanya penyalahgunaan tindak pidana narkoba. Itu salah satunya adalah pemberantasan peredarannya, ya. Rekan-rekan, nanti secara detail akan disampaikan oleh Pak Wadir maupun Pak Kasubdit. Saya hanya membuka bahwa di depan kita ini adalah pengungkapan jaringan narkoba dengan pengungkapan pabrik, ya. Istilah pabrik ini, ya, dilihat dari produksinya, bukan melihat dari besarnya pabrik, ya, bukannya melihat dari pabrik kayak pabrik mobil, pabrik semen, ya, tetapi pabrik ini adalah produksi dari bahan narkoba tersebut, ya, yang akan diedarkan di masyarakat. Kalau kita melihat, ya, pengungkapan ini dia menyelamatkan puluhan ribu. Kalau saya lihat di bahan rilis ini, yang diselamatkan 65.000 jiwa, 65.015 jiwa. Rekan-rekan tahu kapasitas penonton di stadion
GBK, Gelora Bung Karno, ya sekitar ini 60 dan 65.000. Bayangkan dengan pengungkapan kasus ini, artinya Baris Krim Polri telah menyelamatkan jiwa manusia seperti jumlah satu stadion. Ya, ini sebagai gambaran membayangkan atau menggambarkan berapa sih jumlah 65.000 jiwa itu. Kira-kira kalau pertandingan Indonesia Argentina itu penontonnya 65.000 jiwa, kira-kira sepadat itulah jiwa manusia yang diselamatkan dengan pengungkapan jaringan narkoba kali ini. Baik, kita menyingkat waktu, kami persilakan Pak Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba, Pak Jayadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Pak Karopenmas, Pak Kasubdit 1, kemudian teman-teman dari Hubinter, termasuk teman-teman dari Puslapor. Kenapa kami menghadirkan teman-teman dari Hubinter, divisi Hubinter, hubungan internasional, rekan-rekan sekalian? Karena apa yang kami sampaikan siang hari ini melibatkan jaringan internasional. Nah, kapasitas yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan dunia internasional itu adalah divisi hubungan internasional atau Hubinter. Nah, melalui Hubinter inilah nanti akan bekerja sama mengungkap jaringan yang kebetulan hari ini kita ungkap. Ya, rekan-rekan sekalian, Pak Karopenmas tadi menyampaikan bahwa Bapak Kapolri memiliki komitmen tinggi untuk melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Nah, ini adalah salah satu bentuk implementasi bagaimana jajaran Direktorat Narkoba, baik di tingkat Bareskrim maupun jajaran, itu menunjukkan komitmennya. Data yang kami miliki sampai dengan bulan Juni ini, khusus untuk Direktorat Narkoba, itu barang bukti yang berhasil kita ungkap, kita gagalkan untuk diedarkan di masyarakat itu hampir 1 ton. Kurun waktu 6 bulan. Kalau dijumlahkan dengan jajaran seluruh Indonesia itu lebih kurang adalah 3 ton. Nah, ini adalah komitmen kami sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Kapolri, seperti yang disampaikan oleh Pak Karopenmas tadi. Nah, rekan-rekan sekalian, apa yang kami rilis pada siang hari ini mungkin untuk yang kesekian kalinya yang melibatkan jaringan Iran. Beberapa waktu yang lalu di salah satu apartemen di bilangan Casablanca, kita juga berhasil mengungkap jaringan Iran. Kemudian setelah itu Pak Kasubdit 1 juga berhasil mengungkap jaringan Iran juga yang menggunakan modus gorden yang dikirim dari luar masuk ke Indonesia dengan melarutkan cairan sabu ke gorden masuk ke Indonesia. Nah, hari ini rekan-rekan sekalian, di lokasi ini kita berhasil mengungkap pabrik sabu yang melibatkan jaringan Iran, di mana sekitar pertengahan bulan Juni ini, rekan-rekan sekalian, penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri itu mendapatkan informasi bahwa di sekitar Daan Mogot di wilayah Jakarta Barat ini ada informasi warga negara asing yang melakukan proses produksi di sebuah apartemen. Nah, berbekal dengan informasi yang didapatkan oleh para penyidik, kemudian penyidik melakukan pendalaman terhadap informasi itu. Dari pendalaman yang dilakukan, lebih kurang 1 minggu melakukan pendalaman,
kemudian penyidik menemukan target yang kemudian kita lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Setelah kita lakukan penangkapan di lokasi ini, tepatnya di sebuah apartemen Victoria Residence, kita melakukan penangkapan terhadap tersangka HR, di mana di dalam penangkapan itu di apartemen ini kita temukan sebuah pabrik. Kenapa kami sebut sebagai sebuah pabrik? Karena di sana ada proses produksi dari bahan baku, kemudian diproses, kemudian terjadi atau menghasilkan sebuah hasil yang sering kita sebut dengan sabu. Maka kami sebut sebagai pabrik sabu. Dari penangkapan HR yang warga negara Iran ini, rekan-rekan sekalian, kami melakukan pengembangan. Kemudian kami berhasil melakukan penangkapan terhadap satu tersangka lagi yang bernama RP. Ini warga negara Indonesia. Kemudian kami juga berhasil melakukan penyitaan terhadap barang bukti seperti yang rekan-rekan saksikan di depan. Ini adalah barang bukti yang digunakan oleh tersangka untuk berproduksi, mengolah bahan baku, kemudian diproses, kemudian menghasilkan sebuah produk yang kemudian nanti disebut dengan sabu. Nanti secara detail, secara lebih rinci, Pak Kasubdit 1, Pak Kombes Kelvin akan memberikan kesempatan menjelaskan secara detail. Termasuk juga teman-teman wartawan akan diberikan kesempatan untuk melihat ke atas, begitu ya Pak Kelvin ya. Nanti diberikan kesempatan untuk ke atas, Pak Kelvin juga akan menjelaskan satu persatu proses yang dilakukan oleh tersangka selama berada di apartemen ini. Kemudian barang bukti yang berhasil kami sita, kristal sabu yang sudah siap edar, yang dalam bentuk barang jadi. Kemudian bahan baku sabu sebanyak 12,36 kg yang di depan ini, yang ada di kontainer besar dan kontainer kecil, ini adalah bahan bakunya. Kemudian aseton sebanyak 2.500 ml. Ini juga bahan baku untuk membantu proses produksi. Kemudian prekursor dan peralatan untuk memproduksi sabu. Ada kompor, ada macam-macam. Nanti dijelaskan secara detail oleh Pak Kelvin ya. Kemudian TKP-nya di lokasi ini, rekan-rekan sekalian, di apartemen Victoria Residence. Modus operandinya adalah dengan cara menyewa apartemen ini, kemudian di apartemen ini tersangka melakukan proses produksi sabu. Kemudian peran tersangka yang pertama, warga negara Iran, itu adalah dia sebagai yang melakukan proses produksi. Kemudian tersangka yang kedua yang berhasil kami tangkap tadi itu berperan sebagai pengedar. Ketika hasilnya sudah jadi, tersangka kedua ini yang mengedarkan. Kemudian pasal yang disangkakan, rekan-rekan sekalian, primer pasal 114 yang ancamannya hukuman mati, kemudian subsidiar pasal 113 yang juga hukumannya hukuman mati, lebih subsidiar 112 ancaman hukumannya adalah seumur hidup. Itu rekan-rekan sekalian garis besar yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengungkapan pabrik sabu yang ada di apartemen ini. Kemudian mungkin nanti ada pertanyaan, apakah ada hubungan warga negara Iran yang diungkap di Casablanca, kemudian di tempat yang lain dengan ini? Nanti Pak Kelvin yang akan menjelaskan secara detail. Demikian Pak Karopenmas, terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.